Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada penggemar Lebene Channel yang saya cintai dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah berkenan memberikan like dan subscribe dan juga menonton video-video Lebene Channel. Mudah-mudahan bisa memberikan rasa bertambahnya ilmu pengetahuan di bidang keagamaan. Pada kesempatan kali ini saya Lebene Channel akan memberikan kembali pengetahuan keagamaan, yakni hadis arba'in yang kebanyakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua penggemar Lebene Channel. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tema yang berjudul Islam, Iman, dan Ihsan. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas masalah setiap amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Maka pada kesempatan kali ini saya mengambil tema Islam, Iman, dan Ihsan. Karena kita selaku umat Islam, selaku orang Muslim, terkadang kita tidak mengerti apa makna itu Islam, apa makna itu iman, dan apa makna daripada ihsan itu sendiri. Pada keterangan yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang disandarkan oleh Umar radhiyallahu an, bahwasanya baginda Muhammad SAW pernah bersabda, An Umar radhiyallahu anhu aidun qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyabi syadidu sawati sya'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asanada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta
fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu robbataha wa antarul hafata al-uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani thumman tolaka falabistu maliyan thumma qala ya Umaru atadri manisail. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrila atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya ya di sini dari Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya saat kami sedang duduk bersama Rasulullah, pada suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak padanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Itulah Islam." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Kami pun menjadi heran, para sahabat. Laki-laki itu bertanya sendiri dan ia sendiri membenarkannya. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman pada qadar yang baik dan qadar buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan dan ia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi berkata, "Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Nabi menjawab, "Orang yang bertanya lebih mengetahui dari yang ditanya." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang kurang hartanya, berbaju compang-camping, dan ia pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah,
Kemudian laki-laki itu pergi. Beberapa saat setelah kepergiannya, Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi berkata, "Dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari keterangan hadis tersebut ya bermakna bahwasanya yang namanya Islam itu kita bersaksi, ya. Islam itu kita bersaksi, ya, kita menyaksikan, kita meyakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada uluhiyah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Itulah Islam. Dilanjut, ya, yang namanya Islam itu selain kita bersaksi bahwasanya Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah, kita bersaksi, ya, Allah kita, Tuhan kita, Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya kita selaku kita Islam, kita harus melaksanakan sholat, kita harus mengeluarkan zakat, kita harus menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Dalam hal ini, ya, mampu kesehatannya, badannya, mampu ada hartanya, dan dalam hal ini adalah segi keamanannya untuk berangkat ke Baitullah. Jadi yang namanya Islam, ya, kita bersaksi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita dilanjut dengan melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Dan malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia pada saat itu kembali bertanya kepada baginda Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, "Maka kabarkanlah kepadaku, wahai Muhammad, apa itu iman?" Setelah menanyakan Islam dijawab oleh baginda Nabi, ya, malaikat Jibril menanyakan, ya, apa itu iman? Ya, setelah Islam, yang kedua iman. Kata Nabi, yang namanya iman itu, ya, itu kita harus beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Allah juga, dan kepada Rasulnya juga, dan juga iman kepada hari akhir dan qadar Allah atau takdir, baik takdir buruk maupun takdir baik. Kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir baik yang buruk maupun yang baik. Itu makna daripada iman. Dan malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, ya, kembali menanyakan, "Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan." Nah, di sini baginda Muhammad SAW, ya, memberi jawaban bahwasanya yang namanya ihsan, ya, kalian menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, ya, padahal kamu tidak melihatnya, ya. Yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kalian tidak melihatnya. Dan kita, ya,
Kalau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu tahu, itulah ihsan. Bahwasanya Allah itu melihat kita, itulah ihsan. Atau kebaikan daripada setelah kita Islam, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita tampilkan adalah ihsan, bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril pun sempat menanyakan, ya, kapan waktunya kiamat? Seperti itu. Baginda Muhammad SAW ditanya masalah waktunya kiamat, ya, dia malah balik bertanya. Yang intinya orang yang menanyakan, ya, lebih mengetahuinya. Nah, jadi karena baginda Muhammad SAW tidak tahu saatnya kiamat, ditanya oleh malaikat yang menyamar manusia pada saat itu, disaksikan oleh Umar radhiyallahu an, ya, kapan datangnya waktu kiamat atau hari akhir, ya, ditanya seperti itu, baginda Muhammad balik menanyakan. Orang yang bertanya tentu akan lebih tahu seperti itu. Padahal baginda Nabi pun sudah paham bahwasanya yang menanyakan adalah itu malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun belum tahu kapan saatnya datangnya hari kiamat. Nah, seperti itu. Maka dari kesimpulan hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kita harus memahami apa makna itu Islam, apa makna itu iman, apa makna itu ihsan. Seperti yang saya paparkan di depan, ya, yang namanya Islam, kita bersaksi dan meyakini bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya kita sudah Islam, kita harus melaksanakan sholat, ya, wabil khusus sholat 5 waktu, ya, dan dilanjut dengan kita mengeluarkan zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Nah, kalau setelah itu kita harus melaksanakan ibadah haji, tentu saja bagi yang mampu melaksanakannya, baik mampu fisik, mampu finansial, dan segi keamanan untuk berangkat ke Baitullah. Itulah Islam. Dilanjutkan dengan iman. Iman itu, ya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan juga beriman adanya takdir baik dan takdir buruk. Itulah iman. Sedangkan ihsan, ya, bermakna kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan, ya, dalam rangka kita beribadah, dalam rangka kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus seolah-olah melihat Allah, padahal kita tidak melihat Allah, ya. Yang melihat adalah Allah melihat kita, tetapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga seperti yang tadi dipaparkan, ya, dipertanyakan oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia, ya, berkaitan dengan kapan saatnya hari kiamat. Nabi pun tidak bisa mampu menjawab saat kapan kiamat akan tiba, karena itu memang rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai di sini kurang lebihnya mohon dukung dengan memberikan like, subscribe,
dan silakan saja berkomentar di bawah. Jangan lupa dukung channel Bene dengan memberikan like, subscribe, dan komentar di kolom bawah. Terima kasih ya, saya ucapkan ya bagi yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa sekali lagi untuk memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.